Ini dia laptop 5-10 jutaan terbaik di pertengahan tahun 2025 versi Ragadget. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan kembali merekomendasikan laptop, dan kali ini kita pakai harga yang lebih merakyat. Karena ini adalah harga yang sering di request ataupun sering dicari oleh para teman-teman penonton Ragadget. Yaps, harganya adalah 5-10 jutaan. Seperti biasa, karena ini range harganya cukup jauh ya, 5-10 jutaan, kita akan ngasih rekomendasi 5 laptop sekaligus yang kita sesuaikan sesuai dengan dua hal. Satu, sesuai dengan harganya dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kalian punya budget di 5 jutaan, kita ada pilihannya, di 6 jutaan juga ada, dan seterusnya. So, pastikan kalian simak videonya sampai habis, atau bisa kalian pakai segmen aja buat navigasi lebih gampang. Atau kalau mau sekalian aja pengen lihat 5 laptopnya apa aja, silahkan cek aja di keranjang YouTube Shopping. Silahkan, sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Dan kalau kalian mau dapat rekomendasi menarik lainnya, jangan lupa subscribe di channel Ragadget ya. Kita langsung aja ke nomor yang pertama. Boom! Laptop 5-10 jutaan terbaik Juni 2025 yang pertama adalah Axio Hi-Fi X52. Buat kamu yang punya budget 5 jutaan dan pengen laptop dengan performa terbaik di kelasnya, serta kamu kayak nggak masalah, bahkan kamu bangga ketika bisa beli laptop lokal, ini tentu bisa menjadi pilihan nomor 1. Soalnya dia hadir dengan kombinasi spek yang sudah mumpuni. AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Vega 7, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya 256GB M.2 NVMe. Di atas kertas, spek kayak gini tuh biasanya bisa kita temuin pada laptop harga 7 jutaan. Contohnya ya kayak si Asus VivoBook punya. Tapi Axio berani ngasih harga di 5,8 jutaan aja. Otomatis kita bisa mendapatkan laptop dengan performa yang udah lancar banget buat kebutuhan harian. Apalagi kebutuhan yang basic ya, kayak bikin laporan, bikin presentasi, ataupun ngolah data. Asalkan kalian bukan data science ya. Ini adalah pekerjaan yang udah lancar di laptop ini. Ngedit video Full HD di Premiere Pro pun sebenarnya udah bisa menggunakan laptop ini juga. Bahkan kalau gabut dan pengen main game kayak Valorant, Genshin, atau GTA 5, ini juga udah bisa di laptop ini. Mantap banget bukan? Udah sih, kata gue mah kalau budget lu segini, buruan dah beli laptop ini. Tapi jangan lupa klik link Ragadget juga ya, biar kita dapat komisi. Oke. Beralih ke sektor layar, Axio Hi-Fi MDX52 hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD dan akurasi warna di 63% sRGB. Layar yang udah tergolong nyaman buat kebutuhan harian, apalagi buat nonton film favorit kalian. Meski ya belum tentu oke buat editing profesional, tapi untuk 5 jutaan ini masih bisa dimaklumi. Laptop ini juga ringan, 1,1 kg dengan tebal 1,94 cm. Terus baterainya itu di 45,6 hours yang kalau kita pakai buat keseharian kurang lebih bisa bertahan sekitar 9 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 5-10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan Work Plus Heritage. Oke, kita lanjut ke harga 6 jutaan, dan kita juga punya laptop lokal idaman buat teman-teman semua. Yap, ini adalah Advan Work Plus Heritage. Laptop lokal yang baru dirilis bulan Mei ini hadir dengan mengandalkan performa kencang dan desain yang unik. Yes, dia adalah salah satu laptop dengan kombinasi performa terbaik di harga 6 bahkan sampai 7 jutaan. AMD Ryzen 5 7535HS dengan AMD Radeon 660M, RAM 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Ryzen seri H plus Radeon 660M adalah duet yang ideal untuk menunjang kebutuhan harian. Otomatis kerjaan seperti presentasi di Canva, ngejokiin tugas temen, atau live streaming buat sambil cari tambahan pendapatan atau mau jadi live streamer, ini juga udah bisa. Terus karena GPU-nya ini Radeon, laptop ini juga bisa banget buat diajak main game kekinian seperti Genshin Impact, GTA 5, atau Shadow of Tomb Raider. Kalau main GTA 5 bisa nggak bang?
Belum berani jawab sih, karena kan GTA 5 belum rilis. Cuman katanya rilis tahun ini, tapi tahun depan. Nanti tahun depan ke ghosting terus. Ya gitulah. Oke. Selain performa, Wok Plus Heritage ini juga didesain buat kamu yang doyan kemana-mana. Terbukti dari bobotnya ini yang cukup ringan, 1,55 kg dengan tebal 1,9 cm, serta baterainya 60 Wh yang bisa bertahan sekitar 7-8 jam pemakaian. Ini adalah kombinasi yang udah cocok banget buat kamu yang suka nongkrong seharian dari pagi sampai malam. Udah mantap nih. Terus layar 14 inch-nya juga udah pakai panel IPS dengan resolusi Full HD, yang mana ini udah nyaman buat pemakaian indoor maupun outdoor. Portnya sendiri udah lengkap ya, ada SD card reader dan HDMI. Laptop 5-10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook Go 14 E1404 FA. Ini adalah laptop yang cocok buat kamu dengan budget 7 jutaan dan pengen laptop brand global terbaik di kelas 7 jutaan. Soalnya ya, laptop Asus ini udah terkenal banget dengan keawetan barangnya. Gue sendiri pernah punya Asus dan kurang lebih tuh 5 tahun masih oke-oke aja. Sehingga bisa dibilang itu jadi alasan utama kenapa Asus tetap menjadi salah satu favorit di mata teman-teman masyarakat Indonesia. Nah, di harga 7 jutaan, VivoBook Go 14 juga bisa jadi pilihan. CPU-nya ini udah kenceng ya guys ya, pakai AMD Ryzen 5 7520U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 16GB LPDDR5 onboard, dan storage-nya 512GB M.2 NVMe. Ini adalah sebuah kombinasi yang cocok banget buat kebutuhan seperti kuliah, kerja, kantoran, atau mungkin sekolah apalagi ya. Buat sekolah udah dapat laptop sebagus ini, tentu udah mantap. Multitasking 30 tab Chrome itu tentu udah lancar, bikin presentasi di Canva tentu udah aman, kerja pakai ChatGPT tentu juga udah bisa. Atau mau merangkap jadi editor pun ini oke juga guys. Karena laptop ini bisa banget dipakai ngedit video Full HD di Premiere Pro. Main game pun tentu udah bisa. Nah, kalau main game juga udah bisa guys. Tapi gamenya masih standar lah ya, kayak GTA 5, mentok-mentok Shadow of Tomb Raider. Jadi jangan hilap tantrum kalian install Cyberpunk rata kanan gitu. Jangan ya. Jangan ya, oke? Oke. Beralih ke sektor layar, VivoBook Go 14 E1404 FA dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 63% sRGB. Memang belum cocok buat editing profesional, cuman buat kebutuhan harian bisa dibilang ini udah tergolong nyaman. Ya at least nggak pakai layar TN lah kayak yang itu. Oke. Bobotnya juga ringan, 1,4 kg dengan tebal 1,91 cm. Sesuai lah ya dengan namanya, VivoBook Go. Terus baterai 42 Wh-nya juga udah tergolong awet, bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 5-10 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Buat lo yang lagi nyari laptop dengan budget 8 jutaan, pengen yang performanya kenceng, desain elegan buat kuliah maupun pekerjaan, dan datang dari brand yang juga udah terkenal dengan keawetan produknya, ini adalah salah satu laptop yang wajib kamu pertimbangkan. Nah, laptop ini dibekali Intel Core i5 12450H dengan RAM 16GB LPDDR5 dual channel, dan ini udah onboard juga, serta SSD NVMe 512GB Gen 4. Untuk spek kayak gini nih bisa dibilang udah enak banget buat multitasking berat. Buka belasan tab, bikin tugas di Canva, bikin desain di Figma, ataupun kegiatan produktif lainnya, tentu udah bisa dilibas oleh laptop Lenovo satu ini. GPU-nya masih pakai Intel Iris Xe, jadi buat game casual kayak Valorant, Genshin, atau CSGO ini ya masih bisa lah ya. Tapi kalau lo maksa install Cyberpunk ya jangan install di Ultra juga ya. Bahkan di low pun kayaknya masih nge-lag deh. Ya, intinya gamenya disesuaikan lah guys ya, yang ringan-ringan aja. Oke. Untuk layarnya sendiri, laptop ini punya layar 14 inch IPS Full HD dengan kecerahan di 300 nit. Akurasi warnanya memang belum 100% sRGB, tapi buat nonton Netflix, ngedit thumbnail, atau desain ringan, ini udah tergolong nyaman. At least bukan panel DN, aneh aja sih kalau 8 jutaan panel DN. Nggak ada kan laptop 8 jutaan panel DN?
Desain bodinya juga tipis ya dan kelihatan profesional. Bahannya aluminium dengan bobot 1,37 kg dengan tebal 1,79 cm. Tergolong ringan buat dibawa ke kampus atau ke kantor. Baterainya 40 Wh dan bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Yang mana ini udah lumayan oke buat kalian yang suka nongkrong di sana dan di mari. Portnya juga komplit, ada USB-C, HDMI, dan card reader. Untuk opsi upgrade sendiri, ada satu slot SSD M.2 yang bisa diganti kalau kita butuh storage yang lebih gede. Laptop 5-10 jutaan terbaik yang kelima adalah Acer Nitro V15. Kalau lo lagi nyari laptop gaming terbaik under 10 jutaan, nah ini bisa juga jadi pilihan yang terdepan. Di harga segini ya, lo udah bisa dapat AMD Ryzen 5 6600H plus GPU RTX 3050 6GB GDDR6 dengan TGP yang tinggi juga, 95 watt. Alhasil, performa gamingnya udah mantep. Main game Valorant bisa 200 FPS, Genshin bisa rata kanan. Bahkan GTA 5 atau Forza Horizon juga udah bisa disikat di settingan high sampai ultra. Render video 4K pun ini sebenarnya udah dibahas ya, karena dia udah pakai RTX 3050 6GB GDDR6. Asal jangan buka After Effects sambil kalian live streaming, itu tetap ada batasan ya guys ya. Oke. RAM-nya 8GB DDR5 5600 MHz dan bisa di-upgrade, serta SSD-nya ini di 512GB Gen 4 yang tergolong udah kenceng, plus ada lagi satu slot kosong SSD M.2 SATA. Layarnya ini juga tergolong udah oke, 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya mencapai 165 Hz. Ini udah mantap banget buat kebutuhan gaming kompetitif. Oh ya, untuk color gamutnya atau akurasi warna hanya di 63% sRGB. Jadi buat lo yang mau ngedit, bisa dibilang warna layar di laptop ini masih agak kurang sih Pak. Ya jujur aja lah ya. Tapi kalau buat kebutuhan gaming, bisa dibilang layar ini udah enak banget. Bobot laptop ini di 2,1 kg dengan tebal 2,57 cm. Emang bukan yang paling ringan, tapi ya ini laptop gaming guys. Jadi ya cukup bisa diwajarkan nggak sih? Ya nggak? Portnya juga udah lengkap ya. Ada USB-C Gen 2, ada 3 USB-A, hingga ada HDMI. Oh ya, Nitro V15 pakai baterai 57,5 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam aja. Jadi ya jangan lupa buat colok charger, bawa charger segede gaban itu, dicolokin dah tuh ya. Yo guys, itu dia 5 laptop di harga 5-10 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli buat pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana udah ada ininya, harganya juga ya, beserta link dari toko terpercaya. Jadi kalau kalian mau beli atau mau cek promo, silahkan klik aja link di sana. Bisa kalian cross check juga di aplikasi Shopee ya. Harusnya sih kita udah pilihin soalnya ya. Harusnya sih secara ya tokonya sendiri udah tergolong terpercaya. Bahkan ada toko yang official store-nya juga. So, klik aja dulu linknya, siapa tahu dapat harga oke. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, masukan, saran apapun itu, silahkan drop aja di kolom komentar. Yang suka video kayak gini, silahkan like. Dan kalau nggak suka, nggak apa-apa dislike aja. Serta kalau kalian mau, apa tuh namanya? Nah, kalau mau dapat rekomendasi laptop menarik lainnya, silahkan klik subscribe di channel Radiojet. Thank you buat yang sudah nonton dan kita ketemu di video selanjutnya. Mantap bro. Kelar sudah. Oke, bye-bye.